Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan tugas AIJ tentang konfigurasi VLAN dan manajemen bandwidth menggunakan mikrotik. Adapun alat-alat yang diperlukan adalah 2 mikrotik, 1 sebagai router, 1 sebagai switch, dan 2 kabel strike. Pertama-tama kita nyalakan mikrotiknya. Kalau sudah menyala, masukkan kabelan ke port 1. Terus masukkan kabel string ke port 2 dan masukkan ke komputer kabelnya. Kalau sudah menyala, berarti sudah terhubung. Langkah selanjutnya, setelah kita memasang mikrotik pada komputer, kita cari aplikasi yang bernama Winbox. Winbox 64 kita buka. Setelah itu kita klik pada connect to ini, MAC address yang terdapat pada bagian nextboard. Kita pilih router yang akan kita setting. Setelah kita setting, kita pencet, kita klik connect. Setelah masuk ke bagian Winbox atau di bagian menu utama, kita pertama-tama kita ke bagian sistem, terus identitas. Pada identitas ini kita ganti dengan nama router. Kemudian apply dan OK. Setelah itu kita ke bagian interface. Di interface kita akan membuat VLAN 10 dan 20. Yang pertama VLAN 10. Terus dengan VLAN ID-nya juga 10. Dan interface-nya kita menggunakan Ether 2. Apply, OK. Dan selanjutnya VLAN 20. Tambah lagi. Ini VLAN 20. VLAN ID-nya VLAN 20 dan interface-nya Ether 2. Apply dan OK. Setelah menyeting VLAN di bagian interface, kita beralih ke bagian IP address. Kita akan membuat IP untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Yang pertama untuk VLAN 10 kita isi dengan IP 192.168.10.1 dan interface-nya kita menggunakan VLAN 10. Apply, OK. Dan selanjutnya 192.168.20.1 interface-nya VLAN 20. Apply, OK. Setelah menyeting IP untuk VLAN 10 dan 20, kita akan menyeting IP untuk Ether 1 melalui menu IP, kemudian DHCP client, kemudian klik tanda plus ini. Interface-nya kita isi dengan Ether 1, semuanya dicentang. Selesai, apply dan OK. Tunggu sampai statusnya bound. Nah, setelah ada tulisan status bound, maka berhasil. Langkah selanjutnya kita akan menyeting pada IP DHCP server setup. Yang pertama kita menggunakan VLAN 10 dulu. Setelah itu kita next terus. Setelah itu kita ke DHCP setup lagi, kita setting pada bagian VLAN 20, kemudian next sampai selesai. Bagian selanjutnya kita akan ke menu IP firewall, ke bagian NAT. Di bagian NAT kita tambahkan plus. Pada menu chain kita tulis src NAT. Out interface-nya kita tulis Ether 1. Kemudian ke bagian action, di actionnya kita tulis mask query. Setelah itu apply dan OK. Setelah menyeting pada bagian IP, kita beralih ke bagian menu
kue wes. Pada simple queue kita tambahkan namanya, kita ganti dengan VLAN 10. VLAN 10, targetnya VLAN 10. Max untuk target upload dan target download kita ubah menjadi 2 MB. Setelah itu apply dan oke. Dan kita buat lagi untuk yang VLAN 20. Targetnya di sini VLAN 20. Maxnya kita atur di 5 MB. Apply. Oh, kesalahan. Sorry. VLAN 20. Nah, itu dia. Apply dan oke. Setelah selesai menyeting mikrotik untuk routers, kita beralih ke mikrotik selanjutnya untuk disetting menjadi switch. Langkah pertama kita ke bagian sistem, identitas, dan identitas ini kita ganti namanya dengan switch. Setelah itu apply oke. Bagian selanjutnya kita ke menu break. Pada menu break ini kita tambah, biarkan break 1, apply dan oke. Setelah itu ke bagian port. Di port ini kita tambahkan WLAN. Pada menu interface kita klik Ether 1, apply dan oke. Terus sampai Ether 4, tambah Ether 2, tambah lagi Ether 3, tambah lagi Ether 4, dan terakhir untuk Ether 4, apply dan oke. Setelah menyeting pada menu break, kita beralih ke menu switch. Terus ke menu VLAN, kita tambah. Kita beri nama switch 1 dengan VLAN ID-nya 10. Yang menggunakan VLAN ID 10 itu untuk port Ether 1 dan Ether 2. Terus tambah lagi untuk switch 1 lagi, VLAN ID 20. Untuk port 1 dan 4. Untuk Ether 3 kita kosongkan karena untuk menyeting, dan selesai. Selanjutnya masih di menu switch, kita beralih ke bagian port. Di port ini kita ganti, diubah menjadi secure, headernya jadi untuk Ether 1 ini kita add if missing, dan VLAN ID-nya tetap 0. Oke. Dan untuk yang lain ini kita ganti secure, always strip, dan untuk ini 10. Play. Oke. Untuk Ether 3 kita kosongkan, beralih ke Ether 4. Ini secure, always strip 20. Langkah terakhir yaitu kita akan menggabungkan antara router dengan switch. Jadi, yang pertama kita nyalain dulu nih routernya. Terus kabelan ini kita masukkan pada router di port 1. Terus pada switch kita nyalakan juga. Terus yang untuk kabel strike yang pertama itu kita masukkan ke port 2 pada bagian router. Port 2. Yang port 2 ini kita masukkan ke
mikrotik yang bagian switch di port 1. Nyala ya, nyala. Kita butuh satu lagi kabel strike-nya. Untuk apa? Untuk port 2 di bagian switch menghubungkan ke komputer. Dan nyala. Setelah menghubungkan antara router dan switch ke dalam komputer, kita akan tes apakah sudah benar untuk IP-nya. Kita cek di CMD melalui IP config. Kita enter. Dan benar saja pada Ethernet adapter Ethernet 2 IP yang didapat yaitu 192.168.10.254. Kemudian untuk memastikan apa benar menu bandwidth yang diterapkan yaitu 2 MB, kita akan ngecek di bagian speed test. Kita akan pencet go. Apabila kecepatan bandwidth ini tidak melebihi dari 2 MB, maka berhasil. Sabar, masih loading. Sabar, masih proses. Dari sini sudah kelihatan sepertinya benar. Untuk kecepatan downloadnya 0,66 MB. Dan untuk uploadnya kita lihat apakah benar di bawah 2 MB atau mentok-mentok di 2 MB. Dan ternyata 1,8 Mbps. Alhamdulillah benar. Baiklah, ini adalah penentuan terakhir, yang mana ini merupakan VLAN ID 20 yang menggunakan port 3. Kita cek dulu di CMD apakah mendapatkan IP. Kita ketikkan IP config. Nah, betul, di sini kita sudah mendapatkan IP 192.168.20.254. Dan pembuktian terakhir kita membuka aplikasi atau website speed test. Pada tes ini kita harus mendapatkan kecepatannya itu tidak lebih dari 5 Mbps. Tunggu, sedang loading. Santai. Alhamdulillah. Baik, pada download sudah mendapatkan 4,84. Dan upload kita lihat berapa hasilnya. Sepertinya benar. Alhamdulillah.